Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan secara online. Mari saudara boleh bangkit dari tempat duduknya. Puji nama Tuhan kalau kita masih berada di rumah Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bertengok kanan kirinya dulu saudara, kasih jabat tangan. Pasti kalau lagi liburan suasana hatinya bagus saudara. Mukanya dipenuhi sukacita, amin. Haleluya. Mari kita boleh sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan siang hari ini. Kita mau satukan hati. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu, membawa hatiku hanya
Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu Tuhan. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu, bawa kami lebih lagi erat bersama-Mu Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Haleluya. Wah, hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku. Amin Tuhan.
Mari bawa hatimu saudara kepada Tuhan siang hari ini. Yes. Sebab Kau yang terindah Tuhan Yesus. Selama-lamanya kami mau menyembah Tuhan Yesus yang benar. Amin, amin, amin. Ku membawa hidupku, Inilah persembahanku, Yuk Yesusku. terindah Haleluya. selamanya ku menyembah. Mbahmu. Mari saudara sendiri katakan, ku kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami Tuhan. Untuk Yesusku terindah, Bahu ku membawa hatiku. Oh Yesusku, Kau
lagi sembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hati kami persembahkan. Kau sungguh baik Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Yes. Wow. Ternyata banyak juga saudara ya yang gak kemana-mana, yang ada di Jakarta, menikmati lenggangnya Jakarta. Amin saudara. Sekali lagi tengok kanan kirinya saudara, karena sudah semakin penuh hari ini. Wow, gimana kabarnya? Sukacita di dalam Tuhan, amin. Amin, mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami menemukan sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan. Amin. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang mau bersukacita katakan amin. Katakan, Kau akan mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan Dengan rohmu, sebab janji-Mu yang telah menuliskan Tuhan. janjimu yang telah melukis Yes, amin. rayangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita. Boleh tepuk tangan semuanya. Amin. Dan kehidupan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita Pengharapan dan kehidupan. kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang percaya kalau Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Hey. Boleh lebih lagi tepuk tangannya. Say, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Panggil namanya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siap semuanya, katakan. Hey. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebut namanya lebih lagi, katakan. Yesus jalan. Say. Kebenaran Woo. dan jalan Hey.
lagi suaranya, panggil namanya. Dan jalan kehidupan Tuhan Yesus katanya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. kekal. Say glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Glory, haleluya. haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Ada keselamatan. Suaranya lebih keras lagi, panggil namanya, katakan Yesus. Amin. Say. Jalan Woo. kebenaran. Dan jalan kehidupan. Yesus katakan, Say. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. sekali lagi, saya mau lebih keras lagi, panggil namanya, katakan Yesus. Yesus jalan Kebenaran. dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, Aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Say. Woo. Glory, Glory, haleluya. haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebelah sini dulu, katakan glory, haleluya. Glory. Bisa lebih keras lagi gak? Hey. Woo. Di dalam namanya. Gantian, sebelah sini harusnya lebih lagi buat Tuhan. Katakan. Lagi. Say. Di dalam namanya. Nah, bagian yang tengah lebih lagi buat Tuhan. Say. Woo. Yeah, yeah. Di dalam namanya. Amin. Sekali lagi sama-sama, glory, haleluya. Glory, haleluya. Woo. Glory, haleluya. Di- Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say, di dalam namanya ada keselamatan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Boleh sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Sama-sama katakan kekal. Sorakan haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari mulai sembah Dia. Mari mulai sembah Dia. Sebab kami tahu dan percaya Tuhan, keselamatan datangnya hanya daripada Tuhan. Kaulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Kaulah Allah yang besar, Kaulah Allah yang berkuasa. Mari angkat kedua tanganmu, mulai sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kiralabaya syakalabaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Haleluya, haleluya Lord. Kami sembah Tuhan, kami sembah
kami sembah. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak. Syukurmu, naikkan penghormatanmu. Mari tutup matamu semuanya saudara. Mari biar rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah. Mari biarkan Dia berbicara pribadi, lepas pribadi setiap kalian yang boleh hadir. Yes. Kau Allah yang membebaskan setiap kami. Kau Allah yang hidup Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Yes. Kalau pengharapan kami yang hidup Tuhan. Syukirlah barala 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 barala. Yes. Syukirlah barala bayarala barala barala bayarala barala. Yes, yes. Syukirlah barala 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 barala. Hallelujah. Praise the one Who set me free? Hallelujah. that has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Say hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Say hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Yes. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain.
kedua tanganmu katakan haleluya. Praise the one who saved me. Yes, haleluya Lord. That has lost its grip on me. There's salvation in your name. Yes, say hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Amin, amin, amin Tuhan. That has lost his grip on me. Yes. My living hope, say hallelujah, hallelujah. Praise the one. Who saved me. Mari sembah dia, sembah dia. Hallelujah. Yes Lord. Has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Hallelujah. My living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sekali lagi katakan, Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Amin. Saya minta tolong Malisa nyanyikan refnya. Yuk mari kita semua berdoa. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Lord. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Sekali lagi. hope. Hallelujah. Yuk sama-sama. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Mari kita sembah. Mari kita sembah. Lepaskan kuasa Tuhan dalam hidup. Ada kuasa Tuhan yang sedang dilepaskan dalam hidupmu. Terima, terima dengan iman. Ada kuasa pengampunan. Ada kuasa yang Dia siapkan. Ada kuasa kebebasan. Ada kuasa kemenangan. Ambil, terima. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Kami percaya ada satu terobosan yang sedang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami yang hadir hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas, melampaui segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami bayangkan, yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pembebasan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dahsyat ya. Jadi kita hari ini satu kali ibadah ya, tapi tetap maksimal dalam pujian dan penyembahan ya. Udaranya sedikit panas ya. Memang dalam beberapa minggu ini, beberapa hari ini memang panas banget gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita ibadah hari ini nih harusnya libur gitu ya, mohon maaf gitu ya. Harusnya online gitu ya, tapi minggu kemarin Roni ngomong sama saya, bro, kalau itu pemusik ada gitu ya. Tadinya kita mau online syuting. Oh siap, saya bilang gitu. Cuman kayaknya mau syuting gitu. Tapi Pak Bos kabarin istri saya, Metaya persiapan untuk nyampein firman. Roni udah oke gitu ya. Dia bilang standby, dia ada di Jakarta. Saya pun ada di Jakarta, nggak kemana-mana. Jadi ya udahlah Pak, kita onsite. Jadi mohon maaf kalau pengumumannya membuat kalian bingung ya. Kadang-kadang ada online, onsite, tapi ya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi pujian penyembahannya, siapa yang menikmati pujian penyembahan dalam hadirat Tuhan? Angkat tangan. Amin. Ya, itu ditentukan dari hati kita. Ya, bukan dari situasi, bukan karena kondisi yang panas, ya, bukan karena lagi liburan, tapi semua karena kondisi hati kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, benar-benar kita bisa merasakan hadiratnya lebih lagi. Nah, yuk kita, hari ini saya mau bicara tentang gini. Satu kali saya bicara kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa buat kepada Tuhan? Gitu ya, kerinduan apa sih yang Tuhan taruh dalam hidup saya? Tahu Bapak Ibu, dalam hati saya cuma bicara begini, mengenal pribadiku. Karena saya kalau dalam hati Tuhan gitu ya, bicara aku, maksudnya aku itu Tuhan gitu ya. Saya berbicara dalam hati saya mengimani bahwa saya berbicara dengan Roh Kudus. Amin. Ya, kita harus melatih itu Bapak Ibu, ya melatih dalam hati kita. Ya, Tuhan mau hari ini kita mengenal pribadi Yesus. Pribadi Yesus melalui apa? Firman Tuhan, itu jelas. Waktu kita datang ibadah itu jelas. Itu ada pribadi Yesus di dalamnya. Tapi dia mau lebih daripada itu. Ya, hari-hari ini 2000 tahun lalu adalah bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Betul? Hari-hari ini murid-murid sedang, waktu-waktu tersebut adalah murid-murid sedang dalam kebingungan. Setuju dengan saya? Mereka mendengar kabar Tuhan Yesus bangkit. Tapi mereka sendiri enggak melihat itu. Mereka adalah orang terdekat Yesus. Tapi enggak langsung datang kepada murid-murid. Ya, ada murid-murid yang enggak menerima itu sebagai satu kabar baik. Siapa namanya? Thomas. Bukan next. Bukan slide ya. Manusia seringkali bicara tentang menuntut. Ya, Thomas waktu mendengar kabar kebangkitan Yesus, apa yang di dalam benaknya? Di dalam benaknya dia cuma berkata apa dalam firman Tuhan? Kelihatan? Maka kata murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas
paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalamnya, ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ini adalah pribadi manusia. Ya, kita perlu bukti. Untuk mengenal Kristus, kita perlu melakukan sentuhan dulu. Kita perlu melihat mujizatnya dulu. Hari-hari ini Tuhan mau kenal pribadinya. Ya, berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya. Imanmu bekerja. Amin. Hari-hari ini bekerjalah dalam iman. Bukan dari apa yang kita lihat. Sekali lagi, hari-hari ini bekerjalah dalam iman. Bukan dari apa yang kita lihat. Karena itulah yang Tuhan mau. Waktu kita melihat segala sesuatu, maka kita akan menuntut. Yes? Ya, kita perlu bukti, kita perlu fakta. Ya. Tapi waktu kita melakukannya, yes, aku percaya Tuhan. Yes, aku percaya Tuhan. Mungkin tidak terlihat hari ini. Tapi kita akan melihat. Karena Tuhan yang berbuat, pasti Tuhan yang menggenapi. Amin. Itulah pribadi Kristus. Ya, pribadi Kristus yang hari-hari ini kita harus hidupi ini. Nah, next. Kenali pribadi Yesus. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di dalam kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini salah satu orang tua yang anaknya kerasukan setan, Bapak Ibu. Ada di dalam kisah Alkitab. Saya tidak masukkan ayatnya, lupa itu ya, ketinggalan. Ya, ini adalah salah satu kisah dalam Alkitab. Ya, murid-murid sudah mendoakan, tapi enggak ada yang berhasil. Anaknya tetap kesurupan. Ya. Inilah pribadi manusia. Walaupun murid-murid melihat kuasa Tuhan, ya, murid-murid melihat Tuhan Yesus mengusir setan, tapi murid-murid tidak mengalami pribadi itu dalam hidupnya. Siapa yang salah? Makanya Tuhan Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus bersama dengan angkatan ini? Tuhan mau kita mengenali pribadinya lebih dan lebih lagi. Satu, ya saya cepat aja Bapak Ibu. Next. Satu, pribadi Yesus adalah pribadi apa? Mengampuni. Siapa yang di sini sudah merasakan pengampunan Kristus? Amin. Angkat tangan. Ya, jangan takut Bapak Ibu. Sekalipun hari ini kita masih banyak seringkali menyakiti orang lain. Ya, tapi percayalah, satu pribadi Yesus adalah pribadi yang mengampuni. Hari ini Dia mau berikan itu kepada kita dan kita harus memberikan itu kepada yang lain. Makanya gini Bapak Ibu, tadi saya kenapa munculkan ayat kuasa Yesus ya tidak sampai kepada muridnya. Ya. Nah, hari ini juga sama. Jangan-jangan kita merasakan kasih pengampunan itu, tapi kita tidak bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Kita enggak mengalami pribadi Kristus. Yes, kita dengar itu, kita nikmati itu, tapi kita enggak bagikan itu kepada orang di sekitar kita. Kita tetap kepahitan dengan orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita. Ya, itu namanya tidak mengalami pribadi Kristus. Hanya tahu, sama waktu ada anak yang kerasukan setan, ya, murid-murid tahu bagaimana Tuhan Yesus melepaskannya. Tapi dia tidak tahu bagaimana pribadi itu hidup untuk melepaskannya. Amin.
Ya, kita tahu Yesus itu mengampuni, tapi kita nggak mengalami pribadi pengampunan itu dalam hidup kita untuk kita mengampuni orang lain. Makanya kita nggak bisa mengalami pribadi Kristus. Ini loh yang Tuhan hari-hari ini mau. Engkau bukan saja tahu akan pribadi itu, tapi engkau mengalami dalam hidupmu pribadi itu. Makanya hari ini kalau orang yang menyakitimu hadir dalam hidupmu, bukan hadir di sini ya Bapak Ibu, tapi maksudnya ada orang-orang yang menyakiti hidupmu, katakan yes, amin. Yes? Katakan, kalau ada orang yang hari ini sedang menyakiti engkau, katakan yes, amin. Karena engkau sebenarnya sedang mengalami pribadi Kristus. Sakit pasti nggak enak. Tapi itulah pengalaman kita mengalami pribadi Kristus. Waktu kita mengalami pribadi Kristus itu, yang Tuhan mau apa? Untuk kita menjadi serupa dan segambar Kristus. Tapi kalau kita cuma tahu kata orang, engkau gak akan mengalami pribadi itu. Waktu badai, cobaan datang. Aku tahu Yesus, aku kenal. Tapi mana dia? Mana saat ini? Kita akan balik menuntut. Kita akan klaim semua yang kita berikan buat Tuhan. Karena kita nggak mengalami. Ya, salah satu ciri pribadi Kristus mengampuni apa? Kita baca Matius 18 ayat 22. Yesus berkata, bukankah aku berkata pada kamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini bicara tentang apa? Mengampuni. Ya, murid-murid Yesus nanya, berapa kali kami harus mengampuni? Lalu Yesus bilang apa? 70 kali 7. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar matematika, tapi di dalamnya ada nubuatan Yesus. Amin. Angka 7 adalah dalam Alkitab adalah angka sempurna. Karena apa? Karena angka 7 adalah hari di mana Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini. Amin. Dari hari 1 sampai hari ke-6 dan hari 7 Tuhan istirahat dan Tuhan melihat semuanya baik. Itulah angka sempurna 7. Tapi dalam Alkitab angka 7 adalah angka kutuk. Waktu Kain dan Habel, ya, waktu Kain membunuh Habel, Kain dikutuk sampai 7 turunan. Tapi next, zaman bangsa Israel, ada yang namanya tahun Yobel. Itu bicara tentang apa? Tahun pembebasan. Angkanya berapa? Perhatikan. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus dijadikan tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. 50, tapi itu ada perhitungannya. Ya, itu enggak serta-merta 50. Ya, itu tahun emas 50 ya. Tapi dalam firman Tuhan ada hitungannya. Umat Israel menjadikan perayaan ini sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat. Jadi ada namanya di Israel adalah tahun Sabat. Jadi ini adalah puncak dari 7 kali tahun Sabat. Bapak Ibu harus tahu, tahun Sabat itu ada berapa? Ada 7 tahun. Jadi satu Sabat itu sama dengan 7 tahun. Jadi kalau kelipatan umat Israel menjadikan perayaan puncak dari siklus 7 kali, artinya 7 kali itu 7. 7 kali 7 sama dengan 49 tahun Yobel plus 1 tahun. Itu bicara tentang Kristus. Dia satu, dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Wah, saya baru ngerti, itulah pengampunan sejati. Itulah pembebasan. Ya, di tahun berikutnya, tahun ke-1 jadi 49 plus 1
50 tahun. Itulah perayaan pembebasan. Makanya waktu Tuhan Yesus Kristus sebelumnya bilang katakan apa? 70 kali 7. Itu bukan hanya angka serta-merta enggak bisa terlampaui untuk kita mengampuni. Enggak, itu ada pribadi Kristus di dalam 7 kali 7 itu. Amin. Ada satu pribadi yang melepaskan segalanya. Yaitu apa? Pengampunan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah pribadi pengampunan. Nah hari ini dia mau kita mengenal pribadi, bukan hanya mengenal, mengalami itu. Engkau harus mengampuni. Ya, karena apa? Suka nggak suka, cara Tuhan melepaskan kuasanya melalui pengampunan. Waktu engkau nggak mengampuni, engkau gak akan melihat pribadi itu dalam hidupmu. Karena dia sendiri Tuhan datang untuk mengampuni umat manusia. Amin. Inilah pembebasan, inilah waktunya. Ya. Jangan lagi kita kepahitan, jangan lagi kita kesel. Ya. Oke, engkau disakiti, engkau paling tertindas. Tapi ingat, ada satu pribadi yang akan membebaskan itu semua. Yaitu siapa? Yesus Kristus. 49+1. Satunya itu adalah Kristus. Pribadi yang harusnya ada dalam hidup kita. Pribadi yang kita bukan hanya kata orang, tapi kita mengalami pribadi itu sendiri. Itulah pribadi yang mengampuni. Next. Kedua adalah pribadi yang memberi. Ya. Istri saya udah ingetin. Ya. Han, kalau firman nanti jangan ngerempet-ngerempet ke ruangan sebelah ya. Ya. Oke, nah Bugem ketawa itu ya. Nggak ada maksud Bapak Ibu, ya ingat ya. Nggak ada maksud ruangan sebelah itu ya. Toko sebelah ini ruangan sebelah, enggak. Tapi ini benar-benar gini, pribadi yang memberi. Dalam Alkitab, pemberian apa yang terbesar? Halo? Siapa? Yesus memberi nyawanya. Yes. Karena begitu kasih Allah besar akan dunia ini, dia mengaruniakan, kata karunia itu ada give. Ya, memberi. Ya, memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau bicara pemberian itu Bapak Ibu, ya, itu sudah menjadi DNA-nya Tuhan. Ya. Jadi kita nggak usah lagi klaim berantem gitu ya, masalah memberi perpuluhan lah, sembahan suluh. No, waktu engkau mengalami pribadi Kristus dalam hidupmu, pemberian itu adalah DNA-nya Tuhan. Ya, kita nggak usah debat. Waktu Tuhan suruh beri. Karena DNA-nya Tuhan, Dia sudah berikan yang terbaik. Yang engkau sendiri pun sampai hari ini kita nggak bisa kasih itu. Anaknya yang tunggal datang ke dunia ini menjadi serupa, menjadi manusia. Itu pemberian yang gak akan ternilai dan kita gak bisa debatin dengan kalkulasi apapun. Ya, jadi makanya saya bilang enggak, saya gak bahas sebelah kiri, gitu ya. Sebelah kiri. Oh, kalau dari sini kiri bukan ya? Oke. Ya, enggak ya Bapak Ibu, jangan terbebani dalam memberi. Memberi itu apa? Apa yang kita miliki. Ya, bukan apa yang kita nggak miliki, tapi kita beri. Itu namanya berhutang. Gitu ya. Tuhan nggak pernah mengajarkan untuk memberi hutang, tapi Dia memberikan yang terbaik dari apa yang Dia miliki. Yes. Itulah pribadi Kristus. Ya, makanya kita jangan sampai ya gara-gara hal memberi itu menjadi sebuah olok-olokan konyol. Itu sesuatu gift yang pemberian Tuhan itu nggak akan ada nilainya. Jadi engkau nggak bisa balas apapun. Oh, saya udah datang, saya udah berikan persembahan. No, nggak ada yang bisa menandingi apa yang Tuhan Yesus telah berikan dalam hidup Anda dan saya. Itulah pribadi yang kedua, pribadi memberi. Ya, saya sedikit akan kesaksian.
Karena waktu saya menyampaikan firman ini, saya sendiri mau mengalami itu Bapak Ibu. Ya, saya mengalami pribadi Kristus. Ya, saya kenal dengan seseorang gitu ya, hamba Tuhan itu ya, tapi dia udah nggak kerja gitu ya. Dia harus menghidupi istri, adiknya sakit pula. Oh, dalam pribadi kecil saya cuma, Tuhan saya bisa apa? Itu ya. Ya, Bapak Ibu, kita nggak mungkin untuk bisa membiayai ya sosokan kehidupan setiap bulan satu keluarga, benar gak Bapak Ibu? Ya, kita nggak bisa janjiin contoh, oh, Pak Hendra lagi kesulitan, tenang, gereja akan bantu Pak Hendra setiap bulannya, nggak bisa, karena itu bicara kebutuhan, ya kebutuhan gereja juga ada, masing-masing kita juga. Nah pribadi dalam hati saya rindu untuk menolong orang ini, tapi saya cuma diingatkan apa? Saya bisa Bapak Ibu. Maksudnya bukannya sombong, maksudnya saya bisa bilang ke orang lain ya yang mungkin ekonominya lebih baik dari saya gitu ya. Misalnya contoh, Gem, bantuin tuh Gem, tolong ya. Pasti Bu Gem kasih. Ya. Tapi di panggung aja ya. Nah, misalnya contoh itu ya, tapi kan gak mungkin gitu ya untuk menghidupi setiap bulan orang tersebut. Gitu ya. Kalau saya minta tolong sama Bu Gem, pasti Bu Gem bilang, "Oke, Met." Ya, misalnya contoh, ya nggak tahu juga ya kalau ini. Ya, maksudnya gini Bu Gem, jangan sampai nanti semua datang ke Bu Gem ya. Ya kan, kita kasih tanda ya. Minta nomor rekening Met atau apa, nanti gitu. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh gitu. Saya nahan gitu ya, karena saya bisa tahu datang ke pribadi orang untuk menolong satu pribadi ini. Contoh gitu ya. Karena saya menganggap itu mampu, tapi Tuhan dalam hati bilang apa? Itu bagian saya. Makanya Bapak Ibu, apapun kekurangan engkau hari ini, datang jangan ke manusia, ya, jangan ke betaya gitu ya, tapi tetap datang ke Tuhan. Gitu, saya tahan itu, karena gini Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh nggak tahu sih rasanya gini, ngelihat orang kesulitan, tapi kita nggak bisa nolong. Tuh gak enak, bener loh. Kalau kita ngandelin daging tuh gak enak, kayaknya gatel tuh, pengen Pak tolong gitu ya, Pak Hendrik yang ganteng gitu kan, Pak nih Pak minta tolong ya, pasti kita bisa kok gitu ya. Tapi Tuhan tahan itu semua, nggak enak rasanya, nggak enak gitu, karena kita tahu Tuhan dia butuh, itu butuh. Tahu gak Bapak Ibu? Satu malam saya dalam hati saya bergumul itu, ya Tuhan bilang tenang, tenang. Kebesokannya, ya saya lagi di jalan, ada yang WA, ada berkat buat bagi-bagi orang susah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak perlu minta, tapi saya akhirnya cerita sih sama yang ngasih. Ya, karena gini Bapak Ibu, saya perlu menceritakan itu karena itu sebuah peneguhan. Ya, bagi yang memberi itu adalah, gua memberi itu bukan sekedar memberi, gitu loh. Tapi ternyata memang sesuatu orang memerlukan itu. Tapi saya nggak minta-minta. Tuhanlah Allah yang penyedia, Dialah yang memberikan. Amin. Makanya bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, apapun hari ini yang engkau perlukan, minta, karena Dia Allah pemberi. Ya, saya kesaksian seperti ini bukan mau banyak hal Bapak Ibu ya, tapi ini menguatkan kita. Itu ya, saya juga cerita kok kepada yang memberi, ya supaya apa? Supaya dia tahu, ya waktu itulah mendengar suara Tuhan. Ya, saya yakin kok, ya yang memberi itu juga pasti mendengar suara Tuhan. Itulah yang menyatakan Tuhan hidup. Itulah yang menyatakan pribadinya melekat dalam hidup kita. Amin. Jadi kantong saya amin, aman. Enggak lah Bapak Ibu ya, saya cuma bercanda gitu supaya kita. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Ya, kita nggak enak bener jujur kalau kita ngelihat orang kesusahan gitu ya, apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan tuh nggak enak Bapak Ibu, gitu ya.
Karena kita secara ekonomi juga saya nggak bisa bantu gitu. Tapi cara-cara Tuhan waktu saya mengenal pribadi itu. Amin. Yang terakhir, ya ini lagi zaman liburan, nggak usah lama-lama. Yang penting kita hidupin aja Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi liburan ya Pak Hendrik ya. Terus doakan Pak Hendrik. Ya, walaupun libur. Next. Ketiga, pribadi yang mempunyai kuasa. Saya harus garis bawahi, karunia Roh Kudus yang Dia berikan dalam hidup kita itu memang menghidupkan kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita harus mengenal pribadi itu. Karena Roh Kudus itu kan buah-buah roh yang nantinya akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi ada hal-hal yang kita perlu konsumsi, pikiran kita, fisik kita, tubuh kita. Ya, untuk apa? Ya kalau saya setiap hari ketemu dengan Pak Hendrik gitu ya, pasti tuh cara saya ngomong juga beda tuh ya. Gimana Pak indeks hari ini? Itu ya. Karena setiap hari pribadi. Nah sama, waktu kita mengenal Kristus bukan hanya yang di dalam diubahkan, tapi dari luar juga ke dalam diubahkan. Ya, karena kita bergaul karib dengan Kristus. Nah itulah yang mau saya katakan, pribadi yang mengenal bukan hanya dari dalam keluar, tapi kita juga mau mendengar, mengalami itu. Karena Yesus itu bukan pribadi yang mati, yang cuman kesannya sebuah patung, tapi dia adalah pribadi yang benar-benar hidup. Dia mau kita bergumul, bergaul. Ya, bergumul, iya. Tuhan mau kok kita bergumul dengan dia. Tuhan mau, Yakub, yes, sama Tuhan ngapain? Malaikat bergumul, guling-gulingan. Itu menandakan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia juga mau mengalami, gitu loh. Bukan sekedar cuman beri. Tapi dia juga mau kita berdiskusi dengan Tuhan. Kita minta sama dia. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Yang ketiga, pribadi yang mempunyai kuasa. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perhatikan, pribadi ketemu pribadi, ketemu pribadi. Yes, seorang perwira ketemu Yesus. Dia ingin menyembuhkan hambanya. Tapi dia tahu dia nggak layak menyambut Yesus di rumahnya. Karena dia bukan orang Yahudi. Ya, ini tentara Romawi, perwira Romawi. Gitu ya. Tuhan, aku nggak layak. Tapi aku tahu pribadi kuasamu ada di dalam hidupmu. Aku mau ambil itu. Aku mau berikan kepada hambaku. Seringkali kita sebagai orang Kristen, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Perwira ini apa nggak cobain Tuhan? Ya, dia di luar nalar, dia bukan orang Yahudi, itu pertama. Yang kedua, dia cuman minta. Ya, dia cuman minta. Tuhan gak usah megang-megang, Tuhan gak usah ketemu. Biar aku yang kelihatan sama hambaku, bahwa aku bisa menyembuhkan melalui kuasa Tuhan. Bukankah itu mencobai Tuhan? Ya, bukankah kalau secara manusia, wah perwira itu hebat, bisa nyembuhin hambanya. Seringkali dalam pikiran kita, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi sebenarnya ada kuasa di balik itu. Jadi yang benar apa? Beresin dulu tuh pribadi yang pertama dan yang kedua. Waktu pribadi yang pertama mengampuni, pribadi yang kedua apa? Memberi. Pribadi yang ketiga itu mengalir. Kuasanya. Pak Roni tadi udah ada ya? Main keyboard boleh? Ya, pribadi yang ketiga adalah pribadi kuasa. Sebentar saya minum.
ayat selanjutnya. Matius 8 ayat 10, mungkin kurang kelihatan, bisa lihat di handphone. Setelah Yesus mendengar hal itu, marah lah. Begitu? Enggak. Heran. Dia enggak marah Bapak Ibu. Engkau mencobai kuasaku. Ya, engkau main-main dengan kuasaku. Enggak. Tapi Tuhan Yesus heran. Karena apa? Ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Artinya apa? Murid-muridnya orang Israel. Ayat pertama tadi di awal ada ayat gini. Murid-murid tuh gak bisa nyembuhin, melepasin orang yang terikat dari kuasa kegelapan. Tapi ada seorang perwira, bukan murid Yesus, bukan orang Israel, datang minta kuasa itu. Muridnya aja yang tiap hari ketemu, tiap hari mendengarkan dia berkhotbah, nemenin dia doa, gak bisa ngelepasin. Ini mau seorang perwira yang gak tahu dari mana datangnya, ya kalau di sini jelas Kapernaum gitu ya. Tapi maksudnya yang dia cuma mendengar, dia minta kuasa itu. Nah kita hari ini, kita udah terima kuasa itu, kita udah terima pribadi itu, kita takut. Makanya penyembahan, wah mantap gitu ya. Saya mau membukakan ini, berjalanlah engkau dalam kuasa. Sampai orang-orang terheran-heran. Itulah pribadi Yesus yang ketiga. Berjalan dalam kuasa. Dan perwira Kapernaum mengambil bagian itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jangan sampai Tuhan bilang, aku gak pernah temuin iman sebesar ini di GBI of Family. Amin. Kita seringkali diintimidasi, kuasa, jangan lu mencobai Tuhan. Ya. No, berjalanlah dalam kuasanya. Karena di dalam kuasanya, engkau sedang memuliakan nama Tuhan. Bangkitlah. Bangkit. Hari-hari ini. Ya. Oke. Saya bilang gak kebetulan. Kalau tiba-tiba Pak Roni bilang, Matt, kalau mau ibadah kita ini. Maksud Pak Roni itu kan online bisa pas harinya kita langsung live juga gak apa-apa. Itu. Kadang-kadang Bapak Ibu harus mengerti itu satu tanda. Itu ya dari orang-orang sekitar kita. Ada apa? Hari ini dia mau melepaskan kuasa itu. Ya. Waktu saya menyembah Tuhan, yes Tuhan, aku mau datang ke tempat ini bukan menghabiskan waktu libur. Tapi ada kuasa yang aku harus terima. Amin. Yuk bangkit berdiri. Dalam hadiratnya mari kita menyembah Dia. Ayo kita bisa berbahasa roh. Mari sembah Tuhan. Rasakan kuasanya, rasakan pengampunannya, rasakan apa yang Dia ingin berikan dalam hidupmu. Yang selama ini engkau telah hilang, engkau tidak pernah menerima itu. Hari ini rasakan itu, nikmati pembebasan itu. Engkau Tuhan sedang melepaskan. Haleluya, haleluya.
Kau meloncat. Ada satu pribadi yang ingin datang kepadamu hari ini. Dan pribadi itu gak akan tergantikan dengan apapun juga. Fire, api Tuhan. Hidupku jadikan berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Yes, this is a love. Terima kasih. Katakan sekali lagi, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Hidupku jadikan ku indah. Terima kasih. Kasih buat cintamu yang tanpa batas. Hidupku jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Hidupku jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. This is a love no limit. Berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Semuanya merem. Dia sedang menerobos dalam hatimu. This is the Holy Spirit. This is come true. Ini benar-benar nyata Bapak Ibu. Gak ada yang bisa mencegah. Waktu dia katakan, this is you. Ini engkau yang aku pilih. Ada satu pribadi. Jangan menghalangi. Terima. Terima.
kita sudah mengenal pribadi itu. Waktu saya bicara itu pribadi Kristus, dan saya nggak buat-buat itu. Ya, itulah pribadi Kristus. Itulah pribadinya. Dia sangat sayang sama kita. Dia nggak bicara hanya kepada saya, tapi dia mau bicara, artinya waktu kita ada di sini, itu juga yang mau dia sampaikan kepada engkau. Satu, dia adalah pribadi yang mengampuni. Dia mau engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dua, memberi. Bapak Ibu, dia telah berikan yang terbaik dalam hidupnya. Hari ini terima pribadi itu. Pribadi memberi. Ya, mungkin hari ini kita seringkali pakai kalkulasi dunia dan itu nggak salah. Ya, tapi hari ini Tuhan mau katakan, hari ini engkau berbeda. Pakailah kalkulasi sorga. Pakailah pribadi Kristus dalam menghitung segala sesuatu, dalam memberi segala sesuatu. Karena waktu engkau bisa melepaskan itu, semuanya akan dibukakan. Yang ketiga, pribadi kuasa. Inilah pribadi yang paling besar. Kuasa yang orang-orang bisa lihat. Kuasa ini memang bisa menyesatkan. Kuasa ini bisa menjatuhkan orang, tapi kuasa ini juga bisa menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Tuhan mau persiapkan kita menjadi pribadi yang indah di matanya. Untuk kita menerima dan melepaskan kuasa itu tidak secara sembarangan. Makanya di akhir semuanya itu Tuhan cuma katakan, kuberikan damai sejahteraku. Yes, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kuberikan damai sejahteraku. Damai sejahteraku mengalir dalam hidupmu. Waktu engkau mengalami ketiga pribadi itu dalam hidupmu, rasakan ada damai. Itulah dari Tuhan. Indikasinya adalah ada damai. Waktu engkau melakukannya penuh dengan damai, artinya Tuhan sedang melakukannya buat engkau. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih buat cinta yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Yuk kita belajar lagu ini dari awal. Ayo. Ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Yes. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada Tuhan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu
cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat engkau mencari, nggak ada pribadi yang lebih sempurna. Dia datang kepada engkau hari ini. Hari ini engkau yang datang dengan sakit, taruh di bagian sakitmu. Engkau nggak usah maju. Dengan iman, Yesus sedang melakukan kuasanya. Terima kesempurnaan, terima kuasa itu, kuasa kesembuhan terjadi. Apapun sakit penyakitmu, taruh di bagian yang sakit, terima dengan iman. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima mujizat itu. Narabashi kata karabaya rabaya 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 rabaya. Narabashi kata karabaya rabaya 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 rabaya. Ada satu ibu, saya nggak tahu ini pribadi. Ibu ini ketergantungan obat untuk mengobati sakitnya. Ya, udah berapa tahun lamanya dia minum ini, saya juga nggak tahu. Tapi hari ini Tuhan bilang dia mau lepaskan. Sakitmu sembuh. Engkau nggak lagi tergantung sama obat itu. Ada Kristus, engkau bergantung samanya. Terima kesembuhan itu. Kalau engkau itu ibunya yang berkomitmen untuk melepaskan obatan-obatan itu, angkat tanganmu, terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menyembuhkan. Ada kuasa, ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ada banyak pribadi datang ke tempat ini, dia merasa udah gak bisa berguna untuk cari nafkah, cari duit. Ini khususnya untuk bapak-bapak, ya, untuk laki-laki, itu ya. Apapun yang dia lakukan itu serba kayaknya ketinggalan, gitu ya. Orang sudah melakukannya lebih dulu, kayaknya aku nggak bisa lakukan itu, deh, percuma. Kalau engkau bapak itu yang sedang mengalami, kayaknya sia-sia pekerjaan kau lakukan. Hari ini Tuhan bilang berbeda. Tuhan sedang bukakan. Walaupun orang lain buka hal yang sama, tapi ada satu pembeda. Kan ada satu pribadi tadi. Ya. Percaya. Ya. Nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa lipat kali gandakan apa yang kau sedang usahakan, apa yang sedang kau kerjakan. Terima. Minta terus, minta apa yang sedang kau perlukan dalam hidupmu. Kuasanya mengalir. Haleluya. Haleluya.
Ada wanita mencari kasih, mencari satu pribadi, ya, engkau gak akan menemukan di pribadi manusia. Saya nggak tahu ini siapa, tapi hai wanita, carilah pribadi Kristus. Tuhan mau untuk menjadi pendampingmu. Dialah pendamping yang setia sampai akhir. Wah, pria di bumi sementara, tapi Tuhan katakan, akulah pendamping sejatimu. Kalau ada wanita-wanita yang sedang membutuhkan kayak, Tuhan, aku butuh pendamping. Aku butuh pria yang ada di sampingku, memberikan aku kekuatan. Hari ini Tuhan bilang gini, akulah pendamping sejatimu. Kalau ada di antara ada yang dalam hati seperti itu, hei, beruntung. Gak ada pria yang lebih sejati daripada Kristus. Karena saya sendiri pria, saya gak mungkin menjadikan diri sendiri. Tapi percayalah, hai wanita, pendamping terbaik, suami terbaik adalah Tuhan. Buka hatimu. Hari-hari ini Tuhan sedang melihat pribadi itu. Ada kehangatan mengalir. Mungkin hari ini engkau sedang berdoa, deras. Ya, saya nggak bisa ini, tapi kasih itu deras mengalir ke dalam tubuh ini, ibu ini, tubuh wanita ini. Karena this is love. Ini kasih. Dan engkau gak akan mendapatkan di dunia ini. Ini keren. Ini indah, beautiful. This is, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa terus tanpa Engkau. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu, Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tangan-Mu. Kau yang memerlukan segala sesuatunya hari ini. Mungkin kau belum sempat didoakan, tapi percayalah, waktu engkau berbicara pribadi lepas pribadi, Tuhan mendengar. Ada satu kemenangan dalam hidupmu. Yes. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi Roh-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Dia selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, nyatakan apa yang Tuhan telah mulai. Kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikan sampai garis akhir. Engkau yang sudah menerimanya, sama-sama katakan amin.